keluarga besar Wasito dan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, masih bersama kami Ketua Umum Jamaah Wasito yang pada siang hari ini alhamdulillah kita kerawon seorang sosok yang besar, sosok yang luar biasa. Beliau dari Sukoharjo, tahu Sukoharjo ya, Solo ke sana Sukoharjo. Dia juga pernah kita rawuhkan di sini waktu santunan pada tahun yang lalu. Kita bincang-bincang bersama dengan beliau, seorang guru besar, seorang motivator juga, dan juga seorang pelindung juga. Beliau adalah Bapak Yai Harjanto. Oke, kita ke sana, kita ngobrol dengan beliau. Ikuti terus, jangan lama-lama. Tapi sebelumnya ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng rawuh di pondok kami yang di kampung ini, Nuwun Sewu. Baru mau bangun, Pak. Ya mungkin ada motivasi sepatah dua patah kata dari Pak Yai untuk kami biar menambah motivasi kami untuk bisa bermanfaat. Monggo Pak Yai. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari pengurus dan jamaah Waskito yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Allah pertemukan. Ini semua karena izin dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat selalu kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di Yaumul Qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, sejak saya pertama kali dijawel teman-teman Waskito adalah sebuah yang saya rasakan ada sentuhan yang luar biasa. Karena apa? Teman-teman Waskito itu dengan segala potensi yang dimiliki berusaha untuk dekat dan menyantuni anak yatim. Sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, nanti di Yaumul Qiyamah orang-orang yang menyayangi menyantuni anak yatim akan dikumpulkan dalam surganya Allah sebagaimana dua jari ini. Ini kan menunjukkan apa? Kita seorang manusia biasa, tapi oleh Rasulullah janjikan besok kelak akan bersama aku di surga sedekat ini. Ini artinya kan kita diberikan kesempatan satu derajat yang luar biasa. Kalau sementara ada sebagian dari teman-teman yang mungkin dikatakan adalah kami adalah orang-orang yang insaf dan sebagainya, di mata Allah itu kan kemuliaan bukan awal-awal kehidupan, tapi bagaimana akhir kehidupannya. Bisa kita baca di sebuah riwayat, kan ada seorang ulama besar yang lahir waktu mudanya sebelum dia menjadi ulama. Dia adalah seorang yang dikenal adalah seorang penjahat yang luar biasa, namanya Fudail bin Iyad. Begitu orang mendengar dia mesti selalu merinding dia. Karena apa? Setiap padang pasir yang mau dilalui siapapun di malam hari mesti akan ketemu Fudail bin Iyad, dan mesti nyawanya akan melayang dan hartanya akan diambil. Namun suatu ketika dalam riwayat dikisahkan Fudail bin Iyad ini hendak mencuri ke sebuah rumah, yang kala itu pemilik rumah lagi sholat malam dan membaca surat Al-Hadid ayat 16 yang di sana dikatakan alam yakni lil ladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Sampai akhir ayat itu, ada belumkah datang waktunya mereka untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Dan ternyata setelah itu mendengar, dia ternyata memahami makna ayat itu karena sentuhan yang luar biasa. Begitu dia itu mendengar ayat itu, ketika tuan rumah sholat, dia langsung menangis dan dia turun dari rumah yang mau dicuri, dia langsung lari ke dalam sebuah masjid sampai menjelang waktu subuh. Ketika sahabat-sahabat mau masuk masjid tidak berani, siapa yang akan di dalam? Ternyata Fudail. Bahkan sampai semua sahabat yang datang tidak berani.
Dan akhirnya ada seorang sahabat mendatangi, kalau kalian tidak berani masuk, aku yang akan masuk pertama. Maka begitu didekati, apakah aku boleh untuk bersyahadat? Maka pagi itu sebelum sholat subuh, Fudail bin Iyad pun bersyahadat. Dan akhirnya apa? Semua sahabat yang nggak berani masuk ke dalam masjid, hari itu pagi itu masuk dan menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan pada akhirnya Fudail bin Iyad ini menjadi salah seorang sahabat dan ulama besar yang kalau kita lihat sejarah masa lalunya adalah penuh dengan kekelaman. Tidak jauh-jauh kita di tanah Jawa, kita kan ada barang sekali bagaimana beliau Sunan Kalijogo itu yang pada waktu mudanya kan yang namanya Branda Lokojoyo, siapa yang nggak kenal. Tapi dengan perjalanan spiritual beliau oleh Allah berikan hidayah yang akhirnya beliau menjadi salah satu dari wali songo yang ikut mendakwakan agama Islam di tanah Jawa. Ya ini kita belajar dari inilah. Jadi bagian dakwah kita itu nggak harus seorang kiai, nggak harus seorang ulama dan sebagainya. Kita bisa mengambil bagian dari sisi manapun. Ibaratnya sebuah bangunan sepeda atau mobil kan tidak semua jadi mesin. Ada yang hanya cukup menjadi tutup pentil saja, ternyata itu kelengkapan yang sangat berguna. Ini artinya apa? Inilah Islam. Dalam rangka mengangkat agama Allah, kita bisa mengambil peran dari apapun. Kita ada biara pikiran kita, jiwa kita semuanya akan dibeli oleh Allah. Nanti bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 111 itu kan, bahwa jiwa kita, diri kita itu semua sudah dibeli sama Allah dengan surganya. Kita tuh wis dibayar, tinggal apa? Karena kita sudah dibayar oleh Allah dengan surga, ya tinggal kita ngelakonnya aja kontrak kita dengan Allah. Wis barang dituku ya mestinya kan kita manut dengan pembelinya. Maka kalau kita keluarkan dari sebagian harta kita, jiwa kita, keringat kita, waktu kita, ini semuanya karena apa? Sudah diberi sama Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Moga-moga yang sedikit ini akan menjadi motivasi untuk kita bersama, terutama dari diri saya sendiri, untuk kita yuk sama-sama kita berlomba-lomba untuk menjadi yang baik, bukan yang terbaik, untuk menjadi orang yang baik di antara orang-orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan. Itu aja yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz yang dapat saya sampaikan, sedikit mohon maaf kalau banyak kekurangan. Monggo saya atur ke panjenengan. Oke, para hadirin semuanya, pecinta jamaah wasito, kita tadi tausiah singkat yang sudah disampaikan beliau Bapak Yai Harjanto yang dari Sukoharjo dan bermanfaat. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap selalu pantang di channel YouTube-nya Jamaah Wasito. Terima kasih, kapan-kapan kita ketemu lagi dalam episode yang lebih menyenangkan lagi. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.